Maka perumpamaan khusyuk ini adalah ketika anak tersebut kemudian membawa air di antara para jamaah, dia jalan, dia fokus pada airnya, sehingga dia berusaha agar air itu tidak tumpah. Maka setelah dia berjalan sampai berputar begitu, sampai kembali bertemu ibunya, ternyata tidak tumpah. Nah, ternyata si ibu bertanya, wahai anakku, kamu telah berhasil membawa air ini tidak tumpah. Ketika kamu membawa air ini, apa kamu melihat ada orang tiduran? Enggak, Bu, karena saya fokus kepada gelas. Apakah kamu melihat ada orang bergurau? Enggak, Bu. Enggak sempat mikir itu. Kenapa? Saya fokus agar airnya tidak tumpah. Apakah kamu melihat ada anak main game? Tidak sempat. Kenapa? Supaya tidak tumpah. Nah, begitulah hidup ternyata. Jadi ketika kita tidak fokus pada tujuan, maka kita sibuk untuk mengurus yang lain, sehingga tidak khusyuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih merasakan curahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat dalam beribadah, nikmat sehat dan sempat sehingga kita bisa kembali beraktivitas dalam menjalani kehidupan ini dalam rangka kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam menegakkan sunnah-sunnahnya. Hadirin rahimakumullah, topik pada kajian kali ini adalah mindfulness. Mindfulness itu dalam bahasa agama adalah khusyuk. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah juga banyak menjelaskan tentang masalah mindfulness ini, tentang masalah khusyuk. Ternyata khusyuk itu sering kita pahami hanya dalam masalah sholat. Ternyata khusyuk itu juga barang siapa yang bisa khusyuk dalam sholat, insya Allah itu menjadi jalan dia khusyuk dalam menjalani kehidupan. Artinya bahwa khusyuk itu bukan hanya sholat, tapi pangkal dari khusyuk adalah di waktu sholat. Sehingga kalau kita belajar khusyuk terus dalam sholat itu, insya Allah bisa khusyuk dalam menjalani kehidupan. Karena khusyuk atau mindfulness itu merupakan cara terbaik agar kita bisa melaksanakan tugas kita untuk mencapai hal-hal yang kita inginkan. Hadirin rahimakumullah, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada kita wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun, sesungguhnya hal itu adalah urusan yang berat, sulit. Illa 'alal khashiin, kecuali orang-orang yang khusyuk. Nah, ternyata khusyuk ini menjadi syarat bagi kita untuk bisa bersabar dan sholat.
sehingga hidup ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, sebenarnya kita ini sudah sering khusyuk dalam hidup kita, sudah sering khusyuk, sangat sering. Cuman kadang-kadang kita tidak sadar. Ada sebuah ilustrasi, ada seorang anak yang bosan ke masjid, bosan ke masjid. Kenapa? Wahai ibu, bilang kepada ibu, mengeluh kepada ibunya, wahai ibu, aku bosan ke masjid. Mengapa? Di masjid itu banyak orang bergurau, di masjid banyak orang tiduran, bahkan banyak anak-anak main game, main gadget dan semacamnya, dan semacamnya. Pokoknya membosankan bagi dia. Maka kemudian sang ibu membuat ilustrasi, wahai anakku, lakukan yang akan saya perintahkan ini, setelah itu kamu boleh tidak ke masjid. Jadi lakukan ini dulu, setelah itu kamu boleh tidak ke masjid. Apa itu ibu? Ambil segelas air, isi dengan penuh air itu, kemudian kamu berjalan di dalam masjid itu dengan membawa air. Jalan di antara para jamaah itu dengan membawa segelas air itu. Jangan sampai tumpah airnya. Nah, ini ilustrasi, ya, permisalan. Al-Quran banyak menjelaskan tentang permisalan. Tujuannya salah satunya agar kita berpikir. Yang kedua, agar lifahmil masalah, agar untuk mempermudah memahami sebuah masalah, dibuat perumpamaan. Maka perumpamaan khusyuk ini adalah ketika anak tersebut kemudian membawa air di antara para jamaah, dia jalan, dia fokus pada airnya, sehingga dia berusaha agar air itu tidak tumpah. Maka setelah dia berjalan sampai berputar begitu, sampai kembali bertemu ibunya, ternyata tidak tumpah. Nah, ternyata si ibu bertanya, wahai anakku, kamu telah berhasil membawa air ini tidak tumpah. Ketika kamu membawa air ini, apa kamu melihat ada orang tiduran? Enggak, Bu, karena saya fokus kepada gelas. Apakah kamu melihat ada orang bergurau? Enggak, Bu, enggak sempat mikir itu. Kenapa? Saya fokus agar airnya tidak tumpah. Apakah kamu melihat ada anak main game? Tidak sempat. Kenapa? Supaya tidak tumpah. Nah, begitulah hidup ternyata. Jadi ketika kita tidak fokus pada tujuan, maka kita sibuk untuk mengurus yang lain, sehingga tidak khusyuk begitu. Maka sang anak ini sadar, kemudian akhirnya dia menjadi tidak terlalu peduli dengan hal lain karena dia sibuk untuk fokus pada tujuan. Nah, ternyata orang yang fokus pada tujuan, dia akan lebih cepat berhasil dalam beraktivitas. Maka kita jadi jangan sampai kita mempunyai niat yang baik itu runtuh gara-gara perbuatan orang lain. Itu masalahnya. Jadi ada orang tidak mau ke masjid, kenapa di masjid begini? Kenapa? Akhirnya dia terpengaruh oleh aktivitas orang lain sehingga tujuan besarnya itu tidak tercapai. Maka dalam hidup kita sebagai contoh misalnya dalam keluarga, anak kita, keluarga kita ada yang bermasalah, kita harus fokus pada tujuan berkeluarga. Jangan sampai karena masalah itu akhirnya mematahkan, terjadi broken home, ya. Broken heart yang pertama patah hati, setelah itu broken home, keluarganya menjadi hancur. Kenapa? Karena fokus kepada kesalahan-kesalahan, tidak fokus pada tujuan. Seandainya dia tahu sadar bahwa tujuan saya berkeluarga begini, ada masalah, maka masalah itu insya Allah lebih mudah untuk diselesaikan. Makanya orang yang khusyuk dalam sholat akhirnya bisa khusyuk dalam hidup, dalam menjalani kehidupan. Termasuk juga Allah berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un juga. Sungguh beruntung. Ada istilah lucky factor, faktor-faktor keberuntungan. Kita ini semua ingin beruntung hidupnya di dunia dan akhirat. Salah satunya adalah khusyuk dalam sholat. Karena ketika khusyuk dalam sholat dengan sebaik-baiknya, dia akan khusyuk dalam beraktivitas, dia akan khusyuk dalam bekerja, dia akan khusyuk dalam bersosialisasi dalam masyarakat dan seterusnya. Maka belajar dari hal ini, hadirin sekalian, maka ternyata mindfulness itu ini sekarang sedang digaungkan, terutama dunia pendidikan, ya.
mindfulness learning. Jadi pembelajaran dengan sepenuh hati. Mindful itu sepenuh hati, sadar diri, sadar waktu. Karena khusyuk itu memang kita sadar betul, sadar apa tujuan yang kita lakukan, sadar di mana kita berada, sadar apa yang kita kerjakan. Jadi sadar tujuan, sadar aktivitas, kemudian sadar kondisi, situasi. Sholat juga begitu. Ketika kita sholat itu sadar apa tujuan sholat kita. Sadar sekarang kita sedang sholat. Kemudian sadar apa yang harus kita lakukan ketika sholat. Sama dengan hidup, ketika bekerja, apa tujuan kita bekerja. Kemudian di mana kita bekerja, sadari itu, dengan siapa kita bekerja. Termasuk juga berkomunikasi, sadar kita dengan siapa berkomunikasi. Sadar dengan siapa kita beraktivitas. Dengan anak beda caranya dengan menghadapi orang tua, beda caranya dengan menghadapi laki-laki dan perempuan, ada cara-caranya. Termasuk juga bahasa tubuh kita, itu penting untuk kita sadari. Sebagai contoh, bahasa tubuh itu ketika bersalaman kita dengan orang, itu harus disadari Bapak Ibu sekalian. Cara bersalam itu ada caranya. Sebagai contoh, kalau kita bersalaman dengan orang yang sederajat atau sama usianya, maka kita tegak bersalaman begini, salaman. Itu salah satu cara. Tapi kalau kita bersalaman dengan yang lebih muda, itu kita salaman, tangan kanan menepuk pundaknya. Tangan kanan menepuk pundaknya, jadi begini. Bagaimana kabarnya misalnya? Itu akan mindful, ya, penuh. Kalau kita bersalaman dengan orang yang lebih tua, tapi kita tidak salim, kalau salim beda lagi. Kalau bersalaman tapi tidak salim dengan orang lebih tua, misalnya pimpinan kita, atasan kita, atau tetangga kita, itu caranya adalah kita salaman, tangan kanan bersalaman, tangan kiri memegang bagian bawah dari tangan orang tersebut. Jadi begini. Itu diantara teknik untuk kita bagaimana bahasa tubuh itu sangat mempengaruhi komunikasi kita. Jadi semuanya itu ada tekniknya. Maka penting bagi kita dengan terus menajamkan kemampuan kita, menajamkan intelektual kita, menajamkan hati kita dan semacamnya, sehingga hidup ini betul-betul berkualitas dan kita ingin menjadi hamba yang beruntung, yang selamat di dunia sampai di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang khusyuk dalam beraktivitas, yang dimulai dengan khusyuk dalam sholat, khusyuk dalam konsisten dalam sholat, sehingga nanti bisa menular kehusukan kita dalam beraktivitas, dalam berkeluarga, kemudian dalam bermasyarakat, bekerja dan semacamnya, sehingga nanti kita masuk dalam golongan lucky factor. Jadi orang-orang yang mendapatkan faktor-faktor keberuntungan. Yang salah satunya dalam surah Al-Mu'minun ayat yang kedua dijelaskan, salah satunya adalah kita adalah orang-orang yang khusyuk dalam menjalankan sholat. Demikian, walafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.